Sosialisasi Budik Damber. Salam satu ember untuk ketahanan pangan keluarga Indonesia. Keluarga sehat, keluarga cerdas, dikdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Institut Pertanian Bogor yang sedang melaksanakan kegiatan KKNT di Desa Sindang Jawa. Perkenalkan, saya Jihad dan saya Dr. Laila. Di sini kami akan memberikan informasi tentang Budik Damber. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita cek video berikut ini. Tadi Bapak itu 100 ekor Pak ya di dalam ember tuh Pak ya? Iya. Pas panennya berapa tuh Pak hasilnya Pak? Sisa berapa gitu? Atau 100 ekor atau berapa? Enggak, paling kurang lebih berapa? 75-80-an Yang ekor masih itu. Kadang kalau dari warga mau beli ya dilayani gitu. Kalau dari teman kan banyak yang jualan pecel tuh, kadang minta. Jadi dijual sama dikonsumsi sendiri ya Pak ya? Iya. Dijualnya di store mana Pak? gimana setelah melihat video tadi? Menarik bukan? Daripada kelamaan, yuk kita bahas lebih lanjut tentang Budik Damber. Budik Damber itu singkatan dari budidaya ikan dalam ember. Dan Budik Damber juga merupakan sistem aquaponik yang dikemas lebih sederhana. Nah, Jihan, Budik Damber ini kan biasanya menggunakan ikan lele dan juga kangkung kan? Kenapa sih Jihan? Nah, betul sekali Ila. Jadi penggunaan ikan lele ini sendiri karena ikan lele ini memiliki harga yang lebih murah daripada ikan lainnya gitu. Nah, selain itu juga ikan lele ini dia memiliki alat pernapasan tambahan berupa labirin. Nah, dari alat pernapasan tambahan itu sehingga membuat ikan lele ini dia itu dapat hidup di air yang keruh dan dia juga dapat hidup di kadar oksigen yang rendah. Nah, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup ikan lele yang menjadi lebih tinggi lagi. Nah, selain itu juga ikan lele ini dia memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih tahan terhadap penyakit. Nah, Ila, jadi penggunaan kangkung ini karena kangkung ini dapat tumbuh di mana saja baik di darat maupun di air dan dia juga mudah cepat panen. Nah, selain itu kita juga dapat mudah mendapatkan batang maupun biji dari kangkung ini. Nah, dari Budik Damber ini dia itu memiliki kelebihan yang dimana kita dapat memakan sayuran organik, dapat menggunakan di lahan yang terbatas, dan yang ketiga ini mengeluarkan biaya yang lebih murah gitu, dibandingkan budidaya ikan di kolam. Alat dan bahan yang digunakan apabila ingin membuat Budik Damber yaitu ada ember, gelas plastik bekas, tanaman, pakan, media tanam, tang, solder, kawat, dan ikan. Dalam pemilihan alat dan bahan, terdapat beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pemilihan ember. Ember yang kita gunakan dapat menggunakan ember yang bervolume sekitar 20 liter sampai 80 liter. Nah, namun poin penting di sini yaitu untuk menentukan jumlah kepadatan ikan yang akan kita pelihara, yaitu 1 ekor ikan sama dengan 1 liter air. Sehingga apabila menggunakan ember yang bervolume 60 liter, kita dapat mengisi air sebanyak 40 liter sehingga ikan yang dipelihara dengan jumlah kepadatan sama dengan 40 ekor ikan. Kedua, jenis tanaman yang dapat kita gunakan diantaranya pakcoy, bayam, kangkung, stroberi, cabai, dan lain-lainnya. Namun, poin penting yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagian akar dan batang dari tanaman tersebut. Hal tersebut menentukan media tanam yang akan kita gunakan. Media tanam yang dapat digunakan diantaranya arang sekam padi, arang batok kelapa, AKT, arang kayu tanah, dan tanah. Contoh, jenis tanaman yang dapat kita gunakan seperti kangkung. Kangkung memiliki batang yang lunak, sehingga pemilihan media tanam yang cocok dapat digunakan berupa arang maupun AKT. Sedangkan untuk tanaman yang memiliki batang berkayu seperti cabai, lebih cocok ditanam menggunakan media seperti tanah. Yang terakhir, pemilihan jenis ikan. Jenis-jenis ikan yang dapat digunakan diantaranya ikan lele, nila, patin, gurame,
dan sepat. Pemilihan jenis ikan tersebut dikarenakan memiliki alat pernapasan tambahan, sehingga dapat hidup di air yang keruh dan dengan kadar oksigen yang rendah. Namun, poin penting yang perlu kita perhatikan dari pemilihan jenis ikan ini yaitu lingkungan hidup ikan pada umumnya. Contoh, ikan lele, gurame, dan patin biasa hidup di lingkungan yang keruh. Sedangkan pada ikan nila biasa hidup di air yang jernih. Sehingga pada pemeliharaan ikan nila tersebut diperlukan alat bantuan seperti aerator, yaitu untuk membantu penambahan oksigen di wadah budidaya tersebut. Pertama, lakukan pencucian ember dengan air bersih, deterjen, dan spons. Pencucian ember sampai tidak bau sabun dan bau plastik. Apabila ember masih bau, dapat menyebabkan ikan menjadi stres. Kedua, masukkan air ke dalam ember. Sebelum air digunakan sebagai pemeliharaan ikan, endapkan air terlebih dahulu, minimal 3 hari. Penggunaan ember bervolume 60 liter dapat dimasukkan air sebanyak 40 liter. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah ikan lompat keluar dari ember. Penggunaan air dapat berupa dari PDAM, sumur, dan air hujan. Ketiga, buat lubang di gelas plastik sebanyak 10-15 lubang. Keempat, potong kawat dengan panjang kurang lebih 10 cm. Kawat bertujuan untuk mengkaitkan gelas plastik ke sisi ember. Kelima, masukkan media tanam ke dalam gelas plastik sebanyak 50-80% arang. Selanjutnya, potong sayuran dengan sisakan bagian bawah atau sisakan bagian akar. Apabila menggunakan bibit kangkung, maka lakukan penyemaian terlebih dahulu. Kemudian pindah tanam ke dalam aqua gelas tersebut. Terakhir, masukkan ikan. Sebelum memindahkan ikan dari kantong plastik ke dalam media ember, lakukan proses aklimatisasi terlebih dahulu. Lakukan aklimatisasi kantong plastik selama 30 menit. Kemudian, lakukan penyebaran ikan selama 5-10 menit. Selanjutnya ada cara budidaya ikan yang baik atau CBIB. Kenapa harus ada CBIB? Karena CBIB dapat meningkatkan produksi dan produktivitas. Yang pertama ada persiapan wadah. Wadah dan peralatan harus disterilisasi supaya terhindar dari patogen yang tidak diinginkan. Air yang digunakan harus diendapkan minimal 3 hari. Kedua, ada persiapan benih. Benih harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI, yaitu bermutu, tidak cacat, dan ukurannya seragam. Ketiga, aklimatisasi. Aklimatisasi adalah proses penyesuaian ikan ke dalam lingkungannya yang baru. Tujuannya supaya ikan tidak stres dan tidak sakit. Biar lebih paham, yuk kita simak video berikut ini. Yang keempat, pemeliharaan ikan. Dalam pemeliharaan ikan, kita perlu melakukan manajemen kualitas air, yaitu melakukan pembersihan endapan kotoran dari wadah budidaya dan melakukan pergantian air sebanyak kurang dari 50% atau lebih dari 50% air sebelumnya, yang dilakukan 10-14 hari sekali. Pergantian air dapat dilakukan ketika
jika air berwarna hijau pekat, coklat pekat, atau berbau. Kelima, panen. Dalam pemanenan ikan lele dapat dilakukan dengan cara diserok atau dikuras. Pemanenan ikan lele yang menggunakan benih berukuran 5-7 cm dipanen dalam waktu 2-3 bulan. Sedangkan pada benih ukuran 9-12 cm dapat dipanen dalam waktu 42 hari. Selanjutnya, pemanenan kangkung yang dapat dilakukan dengan cara memotong bagian batang. Pada pemanenan awal dilakukan setelah pemeliharaan 14-21 hari. Sedangkan pada pemanenan kedua dapat dilakukan setelah pemeliharaan 10-14 hari. Saya Jihan dan saya Ila Pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi